Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita fisika komputasi, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fit-in data. Apa itu fit-in data? Fit-in data ini adalah sebuah proses mendapatkan sebuah fungsi dari data eksperimen, okay? Atau menentukan sebuah nilai parameter dari sebuah data eksperimen. Jadi di dalam fisika atau di dalam sains biasanya kita banyak melakukan eksperimen. Nah, dari data eksperimen ini untuk menentukan sebuah variabel tertentu kita memerlukan melakukan yang namanya fit-in data. Nah, salah satu metode yang paling sering kita gunakan di dalam fit-in data biasa kita sebut dengan regresi linear atau metode kuadrat terkecil. Nah, misal kita punya data eksperimen X dan Y, oke? Banyak, bisa tegangan dengan arus, bisa gaya dengan pertambahan panjang pegas, dan lain-lain. Oke, nah misal hubungan kurvanya ini kita ingin mendapatkan kurva yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah B. Oke, misal seperti itu. MX ditambah B. Nah, untuk mendapatkan kita nilai R-nya itu sigma YI. Kemudian yang ini untuk mendapatkan kurva terbaik, maka nilai R pangkat 2 ini harus minimum. Makanya kita turunkan terhadap M dan turunkan terhadap B. Kalau itu diturunkan terhadap B, hasilnya adalah yang sebelah kan, yang ini. Oke, hasilnya yang. Nah, kemudian ketika kita melakukan, perhatikan dua persamaan ini. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa menentukan M dan B. Jadi M itu adalah kemiringannya. Oke. Kita dapatkan nilai M sama dengan ini dan nilai B sama dengan ini. Oke, jadi kalau kita punya data eksperimen X dan Y, kita bisa menentukan nilai M dengan B dengan menggunakan regresi linear. Hasilnya seperti persamaannya seperti yang ditunjukkan pada bagian bawah ini. Sebagai contoh, misal kita punya data eksperimen seperti ini. Jadi kalau kita menggantungkan pegas di sebuah benda di ujung sebuah pegas, kalau masanya kita tambah, misal seperti ini. Ini pegasnya. Kalau M-nya ini, misalnya ini adalah L. Kalau sebelum ada massanya, ini sampai di sini panjangnya, ini misalnya adalah L0.
ketika kita tambah massa di ujungnya, tugasnya ini bertambah panjang. Nah, panjangnya ini kita sebut dengan L. Nah, ternyata L dengan dikurang L0 ini sebanding dengan M kali G. Atau dengan kata lain, K, L kurang L0 sama dengan M kali G. Nah, dari misalnya kita punya data eksperimen, kalau M-nya 0, ininya 0, M-nya 100 gram, pertambahan panjangnya ini 200 gram, pertambahan panjangnya ini, dan seterusnya. Jadi kita punya suatu set data eksperimen. Dan kita ingin menentukan apa namanya, nilai K dan error dari data eksperimen ini. Nah, kita bisa menggunakan regresi linear ini dengan menggunakan Scilab. Jadi kita bisa membuat sebuah program dengan menggunakan Scilab. Oke, kita coba lihat. Jadi apa namanya, untuk memulai programmingnya, kita buka Synode-nya seperti biasa. Ini kita CLC untuk ini hanya untuk clear konsolnya, dan CLF untuk membersihkan fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, yang pertama kita harus masukkan adalah N, karena kita di sini membutuhkan N. N di sini ini adalah jumlah data, jadi kita akan menentukan nilai M dengan B. N di sini jumlah data, kalau kita lihat tadi datanya itu ada 10. Ini N sama dengan 10. Jadi ini adalah jumlah data. Oke. Atau jumlah jumlah data saja. Kemudian kita masukkan X-nya. X-nya kita masukkan. Ini dari 0, bisa langsung kita masukkan 0, rentang 100 sampai 900. Oke. Ini tadi nilai apa namanya? Nilai X-nya. X jadi apa? Di sumbu X ini adalah massa. Jadi massanya kita simbol dengan X. Kemudian Y-nya sama dengan, ini kita masukkan 0, 0, 0,2, 0,4, 0,7, 0,9, 1,1, 1,3, 1,6, ini diantara spasi 1,8, 2,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita masukkan rumus apa namanya, persamaan M-nya. M-nya sama dengan untuk memudahkan, coba perhatikan, untuk memudahkan yang ini
memudahkan saja programmingnya. Yang ini saya misalkan dengan misal A 0, ini juga sama dengan A 0. Oke, sama ya. Kemudian yang ini saya misalkan jadi A1 misalnya ini jadi A2. Oke. Jadi nanti B A2 per A0 ini A1 per A0. Jadi untuk memudahkan saja A1 sama dengan N kali sum X titik kali Y. Oke. Dikurang sum X dikali dengan sum Y. Oke. Jadi apa namanya? Yang ini A1 adalah yang ini. Oke. Kemudian misal A0 sama dengan N kali sum ini X X titik berpangkat 2 dikurang sum X berpangkat 2. Kemudian A2 sama dengan sum X pangkat 2. Ini. Jadi apa namanya yang ini ya. Sum X pangkat 2 dikali sum Y dikurang sum X dikali sum X Y. Ini adalah A2. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan bahwa M itu ini M sama dengan A1 dibagi dengan A0, kemudian B sama dengan A2 dibagi dengan A0. Oke, sampai di sini saya kira jelas cara menentukan ininya. Oke. Sehingga kita bisa display nanti ini muncul di konsolnya.
nilai M, ini bisa nilai M, dan display M. Oke, bisa juga display B, nanti nilai B-nya muncul. Ini display nilai B. Oke. Ini bisa kita save untuk sementara. Kita running saja. Regresi linear 1. Nah, ini apa? Kalau Anda perhatikan di konsolnya, ini sudah muncul nilai M dan nilai B-nya. Oke. Sebentar, saya cek dulu. N kali sum X pangkat 2 sum X sorry, ini sum X-nya ini salah. Oke. Bukan sum X pangkat 2 tetapi sum X berpangkat 2. Kita cek lagi. N kali sum X berpangkat 2.
Oke, kita sudah dapatkan nilai M-nya dan nilai B-nya. Oke, kita cek dulu. Oke, kita sudah dapatkan nilai M dan nilai B-nya. Kemudian ini kita mau buat garis lurusnya. Oke, garis lurusnya ini Y1. Jadi kita bisa plot dulu. Plot ini X, Y. Ini bertitik saja. Ini kalau kita plot, kira-kira datanya, kita punya data seperti ini. Oke, jadi kita punya data seperti ini yang kita ingin fitting. Nilai B-nya sudah ada dan nilai M-nya juga sudah ada. Kemudian kita bisa ini kita buat satu garis lurus, di mana garis lurus ini adalah Y1 M dikali dengan X, M dikali dengan X, M dikali dengan X ditambah B. Oke. Jadi ini adalah garis lurus hasil fitting kita. Jadi ini bisa kita tambah di sini plotnya. Mana tadi? X, Y1. Nah, kalau kita eksekusi lagi, maka kita akan dapatkan garis lurusnya. Oke. Atau inilah hasil pencocokan kurvanya. Nah, sekarang kita ingin menentukan konstanta pegasnya. Ingat tadi, K L kurang L0 sama dengan M kali G. M di sini massa ya, bukan M yang kemiringan, M yang berbeda. Berarti kalau M-nya ini sumbu XM, di sini L kurang L0, berarti kemiringan slope M di sini, kalau ini massa ya, bedakan. Slope-nya M sama dengan L kurang L0 di slope-nya ini sama dengan slope-nya ini sama dengan L kurang L0 dibagi dengan M. Sehingga ini saya tulis panjang saja ya Mas saya untuk membedakan dengan slope M. Sehingga L kurang L0 bagi massa itu adalah G dibagi dengan K. Oke. Jadi kita bisa menentukan K-nya ketika sama dengan G dibagi B. Oke, G dibagi B. K dibagi dengan B. Ini adalah nilai K-nya. G-nya kita masukkan saja
karena ini tadi masanya ini dalam gram, ini dalam sentimeter. Kita pakai CGS saja. Jadi kalau CGS nilai G-nya itu adalah 980. Ini kita gunakan CGS. Oke, jadi apa? Ada MKS dan ada CGS. Jadi kita gunakan CGS. Ini kita bisa display nilai konstanta pegasnya. Kita pegas. Ini display K. Ini dana. Oke, kalau kita eksekusi, ini kita dapatkan nilai K-nya minus, bukan per B, per M. Nah, kita dapatkan 43, sekian. Nah, sekarang errornya, jadi errornya itu kita akan gunakan yang namanya standar deviasi. Mungkin apa di statistik dasar Anda juga sudah belajar tentang standar deviasi. Jadi apa namanya? Untuk menentukan standar deviasinya ini SD ini kita GOF dulu, good of fitness-nya. Ini sama dengan V1, kita definisikan dulu V1, Y1 dikurang Y. Jadi apa penyimpanan dari nilai grafik GOF-nya ini adalah sum V1 dikali dengan P1. P1 pangkat 2. Jadi apa GOF ini? Ini adalah sigma Y1 dikurang Y. Y ini dari data eksperimen, Y ini dari nilai grafiknya. Jadi itu istilahnya good of fitness. Fit. Oke. Sedangkan SD-nya bisa kita tentukan akar dari ST, akar dari V1 dibagi dengan N kurang 2. Oke, kita bisa display SD.
Oh, bukan ini, sorry, ini GOF. Nah, sehingga ini standar deviasinya secara umum. Kemudian kita bisa menentukan juga standar deviasi dari kemiringan. Dalam hal ini standar deviasi kemiringannya kita simbol SD1 saja. Ini sama dengan SQRT N kali SD berpangkat 2 dibagi dengan A0. Oke, nanti Anda cari apa? Bisa lihat kembali di buku statistiknya. Display SD1. Oke, jadi ini adalah standar deviasi kemiringannya. Oke. Sorry. Ini kurang. Ini adalah standar deviasi kemiringannya, sehingga delta K ini error K, delta K sama dengan 980 kali SD1 dibagi dengan A1. A1. Oke. Bentar ya.
N kali SD pangkat 2 per di SD 1 SKRT N kali SD ini 2. Bentar ya ada kesalahan sedikit. A1 SD 1. Oh, sorry, ini harusnya dibagi dengan M. Oke, jadi apa? Ini adalah delta K-nya, sehingga kita sudah bisa menulis bahwa nilai K-nya adalah ini display nilai K, ini di display nilai nilai K nilainya ini, dan ini display nilai error dari K. Oke. Jadi apa, dari standar deviasi ini kita bisa menentukan nilai K-nya, ini nilai standar deviasi.
Ini tidak usah kita tampilkan. Jadi ini adalah standar deviasi dari kemiringan. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan anggaplah ini SD2 dengan ini adalah standar deviasi dari intercept, atau dengan kata lain standar deviasi dari nilai B, di mana intercept ini sama dengan SQRT. Ini apa? Rumus-rumus ini bisa Anda cek kembali di statistik dasar Anda. Sum X berpangkat 2 dikali dengan SD berpangkat 2 pangkat 2 dibagi dengan A0. Oke. Jadi ini adalah standar deviasi dari nilai B. Oke. Sehingga ini kita bisa buat plotnya. Ini YP, anggaplah ini YP, nanti saya jelaskan maksudnya apa itu YP. N1 TM ditambah SD 1 X kali X dikurang B ditambah SD2. Oke. Ini untuk menampilkan errornya pada grafik ini, misalnya YN. Ini bisa kita plot lagi di sini. X, YN, X, YP. Kalau ini kita, ini kurang, ini kurang. Ya. Ini. Jadi ini apa grafiknya bisa Anda lihat. Ada 2 buah grafik, ada 3 buah grafik. Tadi sebelum yang pertama, jadi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan standar deviasi ini. Jadi kalau misalnya kita punya ini grafik, ini misalnya titik-titik tadi. Nah, itu ketika kita dilakukan regresi linear, kita dapatkan sebuah garis lurus seperti ini. Nah, garis lurus ini mempunyai standar deviasi. Oke. Nah, standar deviasinya itu yang bagian bawah dan bagian atas, atau dengan kata lain ini adalah errornya. Oke. Dari garis tersebut. Oke, jadi apa bisa kita tambah di sini untuk sebagai keterangan di grafik. Sebagai keterangan di grafik bisa kita tambah di sini legend yang pertama, grafik yang pertama ini
Ini adalah apa tadi ini data eksperimen. Kemudian yang kedua hasil fitting. Kemudian yang ketiga YN berarti Y minus. Kemudian YP. Kita eksekusi. Nah, ini sudah ada legendnya di sini. Oke. Kalau grafiknya kita perbesar, bisa diperbesar, Mbak. Ini bisa kelihatan di sini ada 3 buah garis. Yang merah ini dan Y minus dan YP ini adalah error dari kurva hasil fitting kita. Oke, saya kira ini untuk hari ini bagaimana kita memfitting sebuah data, dan kita telah menentukan tadi ini nilai K-nya, nilai error dari K-nya, sehingga K-nya ini bisa ditulis K sama dengan 434.677,42 plus minus 0,000017. Oke, jadi itu adalah nilai K-nya. Oke, sebagai tugas nanti saya posting di Google Classroom-nya. Tugasnya nanti ini data eksperimennya arus dan tegangan. Oke, Anda tentukan nilai R dan delta R-nya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.